Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Milatus Sihat. Saya dari kelas IKTA semester 6. Saya di sini akan menjawab pertanyaan dari Ibu Salma Faatin, yang mana beliau mengajar mata kuliah pendidikan dan pengajaran ilmu Quran tafsir. Di sini ada 4 pertanyaan. Yang pertama yaitu bagaimana cara kita membedakan strategi, metode, dan juga teknik dengan contoh-contohnya. Jadi di sini kita bisa terangin, strategi itu adalah cara-cara yang mana kita itu menentukan cara-cara itu untuk mendapat satu tujuan. Ibaratnya kalau kita lagi pengen perang, lagi mau perang kan, sebelum kita ke bandar perang, ke tengah tempur, badai tempur itu, kita tuh punya strategi, kita punya cara-cara untuk bisa menang. Nah, di dalam strategi itu kita pasti ada metode dan juga tekniknya, ada metode dan juga teknik biar bisa kita menang, biar nanti kalau di medan perang tuh nggak tanya-tanya terus kita harus ngapain di situ gitu. Jadi strategi itu cara-caranya, kita punya rencana awal untuk mencapai tujuan. Nah, di dalam itu ada yang namanya metode dan juga teknis. Metode itu cara-cara yang kita gunakan, dan juga teknis adalah cara kita untuk mengimplementasikan. Jadi di situ kita bagaimana kita mengimplementasikan cara-cara metode itu untuk mencapai tujuan. Jadi gini, contohnya kita ada pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Di situ kan banyak banget ceritanya. Misal cara pengangkatan Rasul, cara pengangkatan khalifah. Di situ tuh kalau strateginya kita kan biar gimana biar murid itu paham semua kan. Jadi di sini kita menetapkan metode pengajarannya, metode pembelajarannya tuh memakai metode ceramah. Jadi kalau cuma ceramah doang kan murid-murid nggak semuanya paham. Terus kita pakai teknik, pakai taktik itu dengan menggunakan dialog interaktif, yang mana ketika kita menggunakan dialog interaktif, kita tanya jawab, tanya secara random gitu, secara acak kepada murid-murid, mereka akan mencoba untuk memahami apa yang kita sampaikan. Jadi mereka tuh ada deg-degannya gitu. Jadi itu tuh teknik kita biar mereka semua bisa paham dengan apa yang kita sampaikan, dengan apa yang tadi udah dijelaskan. Terus yang kedua pertanyaannya adalah teori-teori manakah yang mendasari strategi pembelajaran. Di sini ada 3 teori, yaitu ada teori dari Advanced Organizer dari Ausable. Di situ Advanced Organizer itu adalah, di sini itu caranya guru menerangkan kepada siswa. Jadi eksistensi siswa gitu, dia pahamnya sampai mana gitu. Cuma dia tuh terorganisir, dia tuh sifatnya deduktif. Guru menerangkan, seperti saya juga, seperti kayak saya guru menerangkan, kemudian siswanya memahaminya. Yang kedua ada discovery learning dari Brunner. Kalau discovery learning itu tuh artinya penemuan gitu. Di situ siswa berpikir untuk menemukan suatu prinsip-prinsip. Maksudnya kayak gini, guru kan memberi gambaran kalau misal kayak ada contoh penemuan apa, tapi gurunya nggak seluruhnya menerangkan, cuma dia dikasih clue, cuma ngasih clue kepada murid-muridnya, kemudian murid-muridnya mencari tahu. Di situ dia bisa ada penalaran induktif untuk menemukan suatu prinsipnya. Yang ketiga ada teori dari peristiwa belajar dari Gagne. Di sini itu Gagne itu memiliki 9 prinsip belajar. 9 prinsip belajar maksudnya di sini itu dia itu memiliki step-step. Dia percaya kalau ada step-step itu tadi, maka akan ada pembelajarnya akan mencapai titik tujuannya. Yang pertama yaitu menarik perhatian siswa. Yang kedua yaitu mengemukakan tujuan pembelajaran, kemudian memunculkan pengetahuan awal, menyajikan bahan stimulasi, membimbing belajar, menerima respon siswa, memberikan balikan, menilai unjuk kerja, dan meningkatkan retensi dan transfer. Maaf saya baca karena nggak hafal. Nah, dari 9 itu tadi, tujuan dari Gagne sendiri itu adalah suatu proses yang mana pembelajaran itu bisa terlaksana secara efisien. Jadi harus ada step by step. Jadi kita semua itu ngelakuinnya harus urut. Oke, lanjut pertanyaan yang ketiga, yaitu mengapa guru tidak mungkin menggunakan strategi expository maupun discovery secara murni. Di sini bisa dipahami ya, kalau guru cuma make
discovery cuma pakai cara ceramah gitu, itu nggak mungkin bisa murni. Karena apa, dengan satu metode itu tidak akan mendapatkan hasil yang bagus. Tadi kayak pelajaran SKI, kalau kita pakai metode ceramah pasti semua murid akan ngantuk kan, bosen, namanya juga cerita. Begitu juga pelajaran yang lain, kalau kita pakai satu metode itu tidak semua siswa kita bisa paham dan akhirnya kita tidak mendapatkan hasil belajar yang tuntas. Jadi kita dalam strategi pembelajaran itu kita memiliki 2 atau lebih, bisa kayak tadi saya contohkan di yang pertama ada ceramah kemudian dibarengi dengan dialog interaktif gitu. Bisa dipahami kalau itu mungkin udah lah bisa. Kalau yang keempat, apakah bedanya discovery dengan inquiry? Di sini discovery itu penemuan, yang mana tuh kalau kita udah ada masalahnya. Kalau inquiry itu kan belum ada, jadi penelitiannya lebih dalam. Contohnya gini. Discovery itu guru memberikan masalah, namun guru itu udah punya jawabannya, udah ada jawabannya. Lah, siswa itu mencari jawaban itu lalu disesuaikan dengan jawaban gurunya. Namun beda lagi dengan inquiry itu ada masalah yang harus dipecahkan dan dengan cara yang agak sedikit sulit, tingkatannya tuh agak ke atas sedikit kalau sama discovery gitu. Jadi inquiry itu butuh ketelitian, butuh tenaga yang lebih untuk menemukan suatu penelitian itu tadi. Oke, terima kasih, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan juga salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.